Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kita bahas kali ini adalah belajar Arab Pegon. Nah, ini penting dipelajari untuk bisa memaknai kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning ya. Langsung saja, apa itu Arab Pegon? Arab Pegon itu adalah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kalian perhatikan teks ini dulu. Ini ana uhibbuka, ini adalah lafadz Arab, bahasa Arab ya. Ana uhibbuka. Kemudian yang ini adalah lafadz Indonesia, bahasa Indonesia. Saya suka kamu. Nah, Arab Pegon itu adalah kita ambil tulisan Arabnya, namun bahasanya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Arab Pegon itu teksnya Arab, namun apabila kita baca maka bahasanya adalah bahasa Indonesia atau Jawa. Seperti ini. Ana uhibbuka, ini bahasa Arab. Saya suka kamu, ini bahasa Indonesia. Ini saya suka kamu, bahasa Indonesia, tapi tulisannya Arab. Itu disebut dengan Arab Pegon. Kemudian dalam penulisan Arab Pegon ada rumus yang mendasar. Rumus ini agar kita lebih mudah untuk membaca Arab Pegon atau menulis Arab Pegon. Rumusnya seperti ini. Dalam abjad Indonesia ada 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Rumusnya, apabila yang kita tulis ada huruf A, contohnya adalah saya, maka dalam penulisan Pegon ditambah dengan alif. Saya ulangi, apabila huruf A, maka ditambah huruf alif. Contohnya saya, maka penulisannya adalah sin digandeng alif agar sin ini diberi harokati fathah, kemudian ya juga diberi tambahan alif. Saya, jangan langsung ya, jangan langsung sin digandeng ya terus diharokati fathah, saya, bukan seperti itu caranya. Kemudian yang kedua adalah i. Apabila i maka ditambah dengan huruf ya, seperti contoh pipi, maka penulisannya adalah fa diberi tambahan ya agar fa ini diberi harokat kasroh ya, fi. Terus pi yang kedua juga sama diberi ya, bacanya jadi pipi. Jangan langsung fa digandeng fa terus diharokati kasroh semua, fi, jangan begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah u. Rumusnya ditambahi huruf wawu. Contohnya adalah buku, maka penulisannya adalah ba ditambah wawu diharokati dhammah, maka bacanya bu. Kemudian kaf juga diberi tambahan wawu menjadi buku. Jangan langsung bak kaf begini terus diharokati, nah jangan seperti ini Pegon yang jelek. Kemudian yang ketiga adalah e. Contohnya adalah Serang, Serang Banten ya yang dimaksud ya. Untuk e huruf tambahannya adalah ya, namun harokat sebelumnya adalah fathah, c. Serang, sin diberi tambahan ya, namun harokatnya fathah ya, c. Kemudian baru ro gandeng alif dengan ain titik 3, bacanya eng, menjadi serang. Kemudian e bentuk kedua, e ini ada dua ya, ada yang dalam pengucapan e dan ada yang dalam pengucapan e. Dalam pengucapan e seperti tadi di atas, huruf ya,
huruf sebelumnya, harokat sebelumnya fathah. Kalau dalam pengucapan seperti ini, contohnya pepaya, maka penulisannya tidak ada tambahan, namun harokatnya seperti ini, seperti ular. Ini kami menyebutnya pepet. Jadi untuk menulis pepaya, maka fa-nya diharokati pepet begini, bacanya pe, kemudian baru pa, fa digandeng ya, maksud saya fa digandeng alif, ya digandeng alif menjadi pepaya. Kalau yang atas tadi serang, yang bawah pepaya. Kemudian yang terakhir adalah huruf O. Huruf O tambahannya adalah wawu, namun harokat sebelumnya adalah fathah. Contohnya adalah bobok, maka dalam penulisannya ba digandeng wawu, harokatnya fathah, bu. Kemudian yang kedua digandeng wawu lagi, harokatnya fathah lagi, bobok. Seperti itu tadi rumus dasar penulisan pegon. Jadi kalau nulis pegon ada tambahannya alif, ya, wawu, itu nanti dibaca akan lebih mudah. Kalau tidak ada akan sulit, kecuali dengan harokat. Kalau yang seperti ini tanpa harokat pun kita akan mudah untuk membaca. Misalnya ini tanpa harokat, pasti yang namanya sin setelahnya fathah, setelahnya alif, pasti ini di harokati fathah. Iya, karena ada alif ya pasti fathah, maka bacanya saya. Kemudian selanjutnya ini adalah abjad yang tidak ada dalam abjad Arab. Jadi ada abjad Indonesia, namun tidak ada dalam abjad Arab. Contohnya adalah, yang pertama adalah G. Dalam abjad Indonesia ada G, namun dalam abjad Arab itu tidak ada G. Maka kita menggunakan huruf kaf yang diberi titik 3. Seperti ini, kaf titik 3. Contohnya gigi, maka kaf penulisannya kaf diberi titik 3, kemudian ditambah dengan huruf ya, karena i ya, rumusnya adalah i ditambah huruf ya. Jadi gi kemudian kaf lagi, beri titik 3 lagi, kemudian beri ya lagi, dibaca menjadi gigi. Kedua adalah C. C ini juga tidak ada dalam abjad Arab, jadi kita menggunakan huruf jim yang diberi titik 3. Ini bacanya menjadi C. Contohnya seperti cocok. Jadi penulisannya jim titik 3 gandeng wawu, kemudian jim lagi titik 3 gandeng wawu, bacanya cocok. Terus yang ketiga ada lagi yang kelewatan ini, NG atau eng. Contohnya seperti pulang. Eng menggunakan ain yang diberi titik 3. Ini adalah eng. Jadi penulisannya u maka fa, karena u maka tambahannya wawu, seperti ini tadi, u tambahnya wawu. Ini agar harokat sebelumnya dibaca dhammah ya, o. Kemudian lam, karena ini a diberi alif menjadi lam alif, o la. Kemudian baru ain titik 3 sukun menjadi pulang. Atau contoh lagi kambing. Maka penulisannya kaf gandeng alif, mim sukun, ba diberi tambahan ya karena i, baru ain diberi titik 3, dibaca kambing.
Seperti itu tadi pelajaran belajar Arab Pegon untuk pemula ini ya, agar adik-adik bisa menulis Pegon dan juga akan bermanfaat untuk memberi makna kitab-kitab kuning atau kitab-kitab salaf, kitab pelajaran di madrasah. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pegon yang baik dan juga pegon yang buruk. Jadi pegon itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Seperti apa? Besok insya Allah akan kita bahas di materi selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.